Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan kelima, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana fasilitatornya adalah Bapak Hedri Wahyudi dan pengajar praktik adalah Ibu Ois Febria Siskawati. Saya, Frawita Sari, CGP Angkatan 11, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi tentang modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Setelah selama 2 minggu mengikuti kegiatan pada modul 2.1 ini, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, calon guru penggerak mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran secara daring yang menggunakan alur Merdeka, di mana alur Merdeka itu adalah yang pertama M, yaitu mulai dari diri. Yang kedua, E, yaitu elaborasi konsep. Yang ketiga, R, yaitu ruang kolaborasi. Yang keempat, D, demonstrasi kontekstual. Yang kelima, E, elaborasi pemahaman. Yang keenam, K, koneksi antar materi. Dan yang terakhir, yaitu A, aksi nyata. Nah, pada saat ini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan yang keempat adalah penerapan. Pada refleksi yang pertama, yaitu peristiwa. Pada bagian mulai dari diri, saya mendapatkan tugas untuk menjawab 4 pertanyaan. Selanjutnya, ke tahap eksplorasi konsep melalui LMS. Kemudian saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid dan miskonsepsinya. Kemudian saya juga belajar mengenai kesiapan murid, minat, dan profil murid. Lalu dituangkan ke dalam bentuk diagram Schreier yang dilanjutkan dengan diskusi asinkronus dengan menganalisis video penjelasan mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi mulai dari diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2024, diawali dengan pemberian materi oleh fasilitator kami, yaitu Bapak Hedri Wahyudi. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok kecil dengan anggota 3 orang masing-masing kelompok berdasarkan jenjang pendidikan mengajar. Saya dan 2 orang teman mendapatkan kelompok 2 dan bertanggung jawab menganalisis kasus kedua tentang Pak Dermawan yang melakukan pembelajaran di tingkat SD menggunakan strategi diferensiasi. Selanjutnya, kami setiap kelompok masuk ke bor virtual untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk presentasi hasil kerja kelompok akan dipresentasikan pada ruang kolaborasi sesi 2 pada tanggal 29 Agustus 2024 dan kami berbagi tugas dalam penyampaiannya. Saya mendapatkan tugas sebagai moderator dalam penyajian hasil kelompok kami. Selanjutnya, pada demonstrasi kontekstual, kami memperoleh tugas merancang RPP dengan menganalisis kebutuhan belajar murid terlebih dahulu dan menggambarkan penerapan salah satu dari diferensiasi konten, proses, atau produk sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, diminta untuk memberikan tanggapan dari rekan sejawat terkait RPP yang sudah dirancang. Pada elaborasi pemahaman pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 19.30 sampai 21.15 WIB, Bapak Fasilitator memberikan penguatan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Lalu, yang ketiga adalah bagaimana perasaan saya. Saya sangat bersemangat mempelajari modul ini karena sangat berharap tentang pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dipelajari dengan baik, karena pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun belum kontinu dan belum konsisten dalam penerapannya, apalagi pada kurikulum Merdeka saat ini. Setelah mempelajari modul ini serta mendapatkan penjelasan dan penguatan dari Bapak Fasilitator serta Ibu Pengajar Praktik, alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan
apalagi setelah menganalisis kasus yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah pembelajaran. Pentingnya penilaian berkelanjutan dalam pembelajaran diferensiasi yang dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, assessment as learning, atau penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung atau penilaian formatif. Yang kedua, assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, assessment of learning, yaitu penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai, yaitu disebut dengan penilaian sumatif. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, yang pertama, selama ini saya mengira bahwa memberikan soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat menyelesaikan soal berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata itu tidak. Yang kedua, saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Ternyata juga tidak. Dan yang ketiga, saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya sudah menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk saya memenuhi kebutuhan murid, dan ternyata itu juga tidak. Refleksi yang terakhir yaitu pada tahap penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, saya akan menerapkan 1. Menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui dan menganalisis serta memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir, melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Demikianlah refleksi Dwi mingguan kelima yang saya lakukan pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.